Namaku Rania. Dulu aku percaya kalau cinta itu cukup untuk membuat dua orang bertahan, meski dunia runtuh sekalipun. Aku bertemu Dimas 3 tahun lalu. Saat itu aku sedang mengerjakan proyek desain interior kantor barunya. Aku seorang desainer interior freelance yang sedang membangun karierku dari nol. Dimas berbeda dari pria-pria lain yang pernah kutemui. Dia dewasa, sopan, punya visi besar, dan yang paling membuatku jatuh cinta, dia menghargai pekerjaanku. Katanya, "Kamu bukan cuma perempuan yang indah, tapi juga perempuan yang menciptakan keindahan." Kami pacaran setahun, dan dia melamarku di tempat kami pertama kali bertemu, ruang kantor kecil yang sekarang jadi kantor pusat dari bisnis propertinya. Awal pernikahan kami seperti mimpi. Dimas selalu pulang tepat waktu. Kami suka masak bareng, nonton film sebelum tidur, dan merencanakan masa depan sambil duduk di balkon rumah kecil kami. Kami punya impian membangun rumah di pinggir danau, tempat anak-anak kami nanti bisa bermain bebas, dan aku bisa menanam lavender di halaman belakang. Setiap pagi, dia cium keningku sebelum pergi kerja. Setiap malam, dia peluk aku sambil bilang, "Kamu adalah rumah teraman yang pernah aku punya, Ran." Waktu itu, aku tak tahu, rumah itu hanya ada karena dia sedang bosan sendiri. Dan begitu dia menemukan tempat baru untuk pulang, rumah itu akan dia tinggalkan seperti abu yang tertiup angin. Tapi hari itu, aku belum tahu. Hari itu, aku hanya istri yang sedang jatuh cinta. Dan cinta itu, ternyata akan membawaku ke ujung jurang yang tak pernah kuduga. Semua berawal dari hal-hal kecil. Dimas mulai lupa cium keningku sebelum berangkat kerja. Awalnya aku pikir dia hanya lelah. Dia bilang sedang banyak proyek baru. Aku percaya. Aku ingin percaya. Tapi lalu, dia mulai tak pulang. Seminggu sekali. Lalu 2 kali. Dan ketika aku tanya, dia jawab dengan senyum dingin. "Kamu terlalu curigaan. Gimana rumah ini mau tenang kalau istri kerjanya cuma mikir yang enggak-enggak?" Aku hanya diam. Kupeluk tubuhku sendiri di dalam kamar, berusaha menepis rasa sepi yang mulai jadi sahabat baru. Dulu, rumah ini penuh suara, tawa, wangi kopi. Sekarang, hanya denting jam dinding yang terdengar. Seperti menghitung berapa banyak waktu yang Dimas habiskan untuk tidak pulang padaku. Tapi aku masih mencoba bertahan. Karena katanya cinta butuh perjuangan. Karena katanya, istri yang baik harus tahu cara mengerti tanpa harus selalu dimengerti. Lalu malam itu datang. Aku masih ingat detiknya. Jam 9 malam. Pintu depan terbuka. Aku berlari kecil dari dapur. Kupikir Dimas akan membawa oleh-oleh. Atau mungkin akhirnya mau bicara. Tapi yang masuk, bukan hanya dia. Di belakangnya, berdiri seorang perempuan muda. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, pakaian rapi. Dan yang membuat napasku tercekat, dia menggenggam tangan Dimas. "Ran, ini Livia," kata Dimas. Tenang seolah memperkenalkanku ke rekan kerja. "Dia akan tinggal di sini sementara. Dia lagi butuh tempat. Jangan tanya banyak. Aku capek." Aku diam. Jantungku berdetak cepat. Mataku memandang tangan mereka. Masih saling menggenggam. Dan Dimas tak sedikit pun merasa ada yang salah dari semua ini. Malam itu, aku tidur di ruang tamu. Karena kamar kami sudah berubah menjadi rumah untuk 3 orang. Dan disitulah semuanya berubah. Rumah yang dulu menjadi tempatku pulang, kini menjadi tempat aku tersesat. Di dalam cinta yang sudah kehilangan arah. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Bukan karena ingin menyambut hari, tapi karena suara gelas pecah dari dapur membuatku terbangun dengan jantung berdebar. Aku melangkah pelan ke arah dapur. Dan kulihat Livia berdiri di sana, mengenakan piyama sutra. Bukan miliknya, piyamaku. Ia menyapaku dengan senyum yang terlalu lebar untuk pagi hari. "Maaf ya, Kak. Nggak sengaja mecahin muk ini. Tapi tenang, nanti aku ganti." Itu muk pemberian almarhum ayahku, yang aku jaga sejak kuliah, yang tak pernah kugunakan karena terlalu berharga.
Tapi pagi itu, aku cuma bisa diam, membeku. Karena Livia memecahkannya sambil mengenakan sesuatu yang tak pernah Dimas belikan untukku. Hari-hari berikutnya berubah jadi siksaan sunyi. Livia mulai mengatur dapur, menyentuh ruang tamu, memindahkan vas bunga yang selalu kubuat segar setiap minggu. Dimas, dia tak lagi bicara padaku, kecuali jika ada yang perlu ditegur. Ran, kamu jangan bikin suasana jadi tegang. Livia itu cuma sementara. Kamu terlalu lebay. Kita butuh bantuin. Kamu kan sering sibuk kerja. Sampai pada malam itu, aku pulang lebih cepat dari proyek desainku. Rumah sepi. Dan saat aku naik ke kamar, ku dengar suara tawa. Dari dalam kamar kami. Kamar yang dulu jadi saksi janji suci, pelukan pertama sebagai suami istri, tempat kami merancang masa depan. Sekarang suara tawa perempuan lain memenuhi ruangan itu. Dan suara Dimas ikut tertawa bersamanya. Aku berdiri di balik pintu, menahan napas dan air mata yang sudah tak bisa aku bendung. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena marah. Karena saat itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa tak punya siapa-siapa. Dan malam itu aku sadar. Aku tak sedang kehilangan suamiku. Aku sedang kehilangan diriku sendiri. Dan saat perempuan lain tidur di kamarku, tertawa di pelukan pria yang dulu kupanggil rumah, aku hanya bisa bertanya dalam hati, Rania, sampai kapan kamu akan bertahan hanya untuk tetap dipatahkan? Itu pertanyaan yang terus menggaung di kepalaku. Dan pagi itu, aku memutuskan untuk bicara. Bukan marah, bukan menyerang. Aku hanya ingin didengar. Aku duduk di meja makan. Dimas baru keluar dari kamar. Livia mengikutinya. Dengan kemeja Dimas menggantung di tubuhnya. Aku menatap Dimas. Mata yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terasa asing. Dan aku berkata pelan, Mas, boleh aku bicara? Berdua saja. 5 menit saja, tolong. Dimas menghela napas. Tapi dia duduk. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku nggak tahu ini rumah siapa lagi sekarang. Aku nggak tahu harus bersikap bagaimana. Tapi aku masih istrimu. Aku cuma minta, kamu jangan hancurkan aku pelan-pelan kayak gini. Aku nggak kuat. Dan saat aku berkata itu, aku melihat Livia tertawa kecil, berdiri di belakang Dimas, menggigit bibirnya seperti menahan senyum puas. Dimas menoleh ke belakang, lalu kembali menatapku. Tapi tatapannya bukan tatapan suami. Itu tatapan seorang lelaki yang sudah tak punya empati lagi. Kamu drama banget, Ran. Rumah ini tetap rumah kamu. Tapi Livia juga punya hak sekarang. Dan kalau kamu nggak bisa terima, kamu yang pergi. Dan saat itu, dunia seperti berhenti. Seseorang yang pernah bersumpah akan melindungiku, baru saja mengusirku dari rumah kami. Aku berdiri. Kakiku gemetar. Aku tak menangis. Tidak saat itu. Aku cuma tersenyum miris. Lalu menatap Livia. Kamu menang ya? Bisikku pelan. Tapi Livia hanya membalas dengan anggukan kecil, penuh kemenangan. Aku keluar dari rumah dengan tas berisi beberapa helai baju. Tanpa tahu harus kemana. Tanpa tahu akan kembali atau tidak. Yang ku tahu hanyalah, aku tak sanggup bernapas di dalam rumah itu lagi. Dan malam itu, aku tidur di mobil. Di tempat parkir minimarket. Dengan tubuh menggigil. Dan dada yang tak berhenti sesak. Aku menatap langit-langit mobil dan berpikir, Rania, apakah semua istri yang setia memang harus berakhir seperti ini? Dan saat aku tertidur dengan air mata yang belum sempat kering, aku bersumpah, aku akan kembali. Tapi bukan untuk memohon. Aku akan kembali untuk merebut lagi hidupku yang dicuri. Malam itu di dalam mobil, aku berpikir keras. Aku bisa pulang ke rumah Mama. Tapi aku tahu, Mama pasti menyalahkan diriku. Kamu kurang sabar, Ran. Istri itu tugasnya nurut. Jangan cari ribut. Kalimat-kalimat seperti itu yang membuatku sejak dulu lebih banyak diam dan menyimpan semuanya sendiri. Tapi tidak kali ini. Aku tidak mau jadi korban lagi.
Jika Dimas tega membuangku demi perempuan lain, maka aku akan hidup tanpa dia. Tapi bukan sebagai perempuan yang hancur. Aku akan jadi perempuan yang berdiri paling tinggi, di atas puing-puing yang dia tinggalkan. Keesokan harinya, aku temui sahabatku, Nita, satu-satunya orang yang selalu percaya padaku. Aku ceritakan semuanya, dan untuk pertama kalinya, aku menangis di pelukannya. Kamu tinggal di apartemenku aja dulu, Ran. Selama yang kamu butuh. Tapi kamu harus janji. Kamu jangan balik laki-laki brengsek itu. Aku mengangguk. Dan dari situlah semuanya dimulai. Aku kembali membuka laptop yang sudah lama tak kusentuh. Proyek desain yang dulu kukerjakan setengah hati karena sibuk jadi istri, kini kutekuni habis-habisan. Aku mulai dari 1 klien. Lalu 2. Lalu 3. Kuposting hasil karyaku di media sosial. Kupromosikan diri. Kuingat semua ilmu yang pernah kupelajari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berdaya bukan karena dicintai, tapi karena dihargai. Hari-hariku tak lagi diisi dengan menunggu pintu dibuka oleh suami, tapi oleh notifikasi email dari klien baru, pembayaran masuk, dan pujian atas desain ruanganku yang katanya hangat dan menyembuhkan. Ironis, ruangan yang menyembuhkan. Padahal aku sedang menyembuhkan diriku sendiri, potong demi potong. Aku tak lagi ingin jadi istrinya, tapi aku ingin jadi perempuan yang, saat dia melihatku lagi, dia sadar, pernah membuang sesuatu yang tak akan pernah bisa dia miliki lagi. Itu harapan yang kupeluk tiap malam. Tapi aku tak pernah menyangka, dia benar-benar akan datang kembali. Malam itu, saat aku baru saja selesai meeting daring dengan klien luar negeri, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Instingku berkata, abaikan. Tapi jari-jariku menekan tombol hijau sebelum sempat berpikir. Ran, ini aku. Suaranya dingin, lelah, tapi tetap familiar. Dimas, jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Setelah semua ini, kenapa dia menelepon? Aku salah, Ran. Livia, dia bukan seperti yang aku kira. Dia cuma manipulatif. Dia cuma pengen hartaku. Dia bahkan ngancam bakal laporin aku ke polisi kalau aku ninggalin dia. Tapi aku nggak bisa. Aku cuma pengen balik. Balik ke kamu. Dia menangis. Dimas, lelaki yang dulu membuangku seperti sampah, sekarang menangis. Di telepon. Tapi air mata itu sama sekali tak menggoyahkan hatiku. Mas, kamu tahu kenapa aku tidur di mobil waktu itu? Kamu tahu rasanya diusir dari rumah yang kamu bangun bersama orang yang kamu percaya? Kamu tahu rasanya jadi tamu di rumah sendiri, cuma karena perempuan lain tidur di kasur pernikahanmu? Jangan bilang kamu pengen balik. Karena yang kamu buang itu udah berubah jadi orang yang kamu gak layak miliki lagi. Aku tutup telepon itu dengan tangan yang gemetar, tapi dada yang lega. Aku kira itu akhir dari semuanya. Tapi aku salah. Seminggu kemudian, akun media sosial kerjaku diretas. Semua postinganku hilang. Klien-klien mulai bertanya. Lalu pesan tak dikenal masuk ke email baruku. Kalau kamu gak bisa baik-baik diajak damai, jangan salahkan kalau semua yang kamu bangun, aku hancurin balik. Livia, dia tahu aku sedang bangkit, dan dia ingin menyeretku kembali ke dasar. Saat itu, aku sadar, perjuanganku belum selesai. Dan kini, bukan hanya soal menyembuhkan diri, tapi soal melindungi hidup baruku dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Aku harus memilih, diam, dan kehilangan lagi, atau berdiri, dan melawan semua yang pernah menjatuhkanku. Dan aku tahu, kali ini, aku tidak akan jatuh tanpa perlawanan. Itu janji yang kuucapkan setiap kali rasa takut mulai menyelinap. Tapi terkadang, dunia tidak butuh janjimu. Ia hanya butuh satu kesempatan untuk menjatuhkanmu lebih dalam dari sebelumnya. Seminggu setelah aku mendapat ancaman dari Livia, semuanya runtuh lebih cepat dari yang kuduga. Akun media sosial bisnis desainku tak hanya diretas, namaku disebar sebagai penipu.
Ada email palsu atas namaku yang menipu klien. Dan dalam waktu 3 hari, semua klien membatalkan kerjasama. Rekeningku dibekukan karena laporan penipuan. Laptopku rusak karena disusupi malware. Dan saat aku pergi ke kantor polisi, petugas hanya bilang, "Kami butuh bukti kuat. Kalau ini hanya dugaan, kami tak bisa bertindak." Aku pulang ke apartemen sahabatku dalam keadaan hancur. Tubuhku utuh, tapi rasanya seperti kehilangan segalanya untuk kedua kalinya. Malam itu, aku duduk di balkon, menggenggam cangkir teh hangat yang sudah tak terasa hangat. Aku tatap kota dari ketinggian, dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah itu, aku merasa kalah. Apa aku harus kembali? Apa memang jalanku cuma di bawah bayangan Dimas? Pertanyaan itu menyelinap begitu saja, karena semua usahaku terasa sia-sia. Tiba-tiba Nita datang. Ia duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku. "Ran, kamu tahu? Perempuan kuat itu bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang bisa bangkit bahkan ketika semua orang menertawakannya. Kalau kamu capek jadi baik, udah, saatnya kamu buka mata. Lawan mereka, tapi dengan caramu sendiri." Dan saat itu, aku tahu, kalau aku harus jadi jahat demi bertahan, aku siap. Esoknya, aku mulai menyusun rencana. Aku kumpulkan semua bukti, chat, rekaman suara, transaksi email. Aku tahu Livia punya celah. Aku tahu Dimas menyimpan aib. Aku tak akan diam. Kalau mereka bisa bermain kotor, maka aku akan menyerang balik, lebih cerdas, lebih dingin, dan lebih menghancurkan. Dulu, aku berjuang agar rumah tangga kami bertahan. Sekarang, aku berjuang agar semua yang menghancurkanku tak akan pernah bisa berdiri lagi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Semua pintu tertutup. Semua orang berbalik melawan. Mereka pikir aku akan menyerah. Mereka pikir aku akan kalah. Tapi mereka salah. Malam itu, aku berdiri di depan rumah yang dulu kami sebut rumah tangga. Tempat itu kini menjadi sarang kebohongan, pengkhianatan, dan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Aku pegang sebungkus bensin di tangan. Api yang akan kupakai bukan hanya untuk membakar rumah itu, tapi juga masa lalu yang menyiksa dan meluluh lantakkan hatiku. Ini bukan tentang balas dendam. Aku berbisik pelan. Ini tentang membebaskan diriku. Membakar semua rantai yang mengikatku. Saat api mulai menjilat dinding kayu, aku melihat bayangan mereka. Dimas, Livia, semua yang pernah menghina dan menginjak harga diriku. Aku biarkan mereka terbakar bersama rumah yang dulu kuanggap tempat raman. Meski api membakar segalanya, hatiku terasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih bebas. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Kadang, untuk membangun kebahagiaan baru, kita harus rela membakar apa yang dulu kita cintai. Dan aku siap membangun kembali dari abu dan luka ini. Malam itu aku menyaksikan api menjilat atap rumah yang dulu kusebut rumah tangga. Dan entah kenapa, aku tidak merasa takut. Tidak ada penyesalan. Hanya sebuah ketenangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Tentu, polisi datang. Warga berdatangan. Dan ya, aku tidak lari. Aku duduk di trotoar depan rumah itu dengan tenang. Wajahku hangus oleh cahaya api, tapi mataku terang. Aku siap bertanggung jawab. Dan anehnya, Tuhan membukakan jalan dari tempat yang tak terduga. Livia menghilang. Entah kemana. Dimas tak bisa membuktikan tuduhan. Dan saat diselidiki lebih dalam, justru ditemukan bukti bahwa mereka berdua melakukan penggelapan aset atas namaku. Aku bebas, bukan hanya dari penjara, tapi dari semua beban masa lalu yang menjeratku selama ini. Aku mulai dari nol, tapi kali ini, aku tak sendiri. Nita membantuku membangun kembali portofolio desainku. Seorang klien luar negeri yang dulu terkesan dengan pekerjaanku menghubungi dan menawarkan kontrak jangka panjang. Dan aku diterima di program pelatihan arsitektur interior khusus perempuan yang bangkit dari kekerasan rumah tangga.
Ironi, ya? Dulu aku hanya dikenal sebagai istri Dimas. Sekarang, aku dikenal sebagai Rania, perempuan yang bertahan dan menang. Dari abu ini, aku berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah menjatuhkanku. Dan kalaupun nanti hidup memberiku luka lagi, aku tahu caranya berdiri. Karena aku sudah pernah jatuh dan membakar tempatku terjatuh, agar aku tak pernah kembali ke sana lagi. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa melihat diriku di cermin dan tersenyum. Dulu, aku hanya melihat seorang istri yang takut kehilangan suami. Seorang perempuan yang mengukur harga dirinya dari seberapa lama ia bisa mempertahankan rumah tangga. Tapi kini, yang kulihat adalah seorang perempuan yang hidup dan mencintai dirinya sendiri. Setiap pagi, aku menyeduh kopi bukan untuk menanti seseorang sarapan, tapi untuk diriku sendiri. Aku menata ruang kerja dengan cahaya matahari masuk dari jendela. Menulis rencana kerja, mengatur proyek, menerima tawaran desain interior dari hotel-hotel butik. Aku hidup dan bahagia. Tapi bahagia tak berarti luka itu hilang. Bekasnya masih ada. Dan kadang terasa nyeri, terutama saat aku mendengar nama Dimas. Tapi bedanya, aku tak lagi ingin menoleh ke belakang. Suatu hari, aku bertemu klien baru. Seorang perempuan muda, pengusaha muda yang baru memulai kafenya. Namanya Adinda. Di tengah perbincangan, dia berkata, "Kak, waktu aku riset tentang desainer interior, aku nemu blog Kak Rania. Cerita kakak luar biasa. Aku tadinya korban KDRT juga, Kak. Tapi setelah baca itu, aku tahu, aku juga bisa bangkit." Mataku berkaca-kaca. Aku tak menyangka, dari reruntuhan yang dulu kutangisi, tumbuh benih kekuatan untuk orang lain. Ternyata, kebahagiaan bukan cuma soal bebas dari penderitaan, tapi soal memberi makna dari penderitaan itu. Dan kini, setiap luka yang dulu menyakitiku, telah berubah menjadi jembatan untuk menyelamatkan orang lain. Bahagia itu, bukan saat orang lain mencintaimu, tapi saat kamu bisa melihat dirimu di cermin dan berkata, "Terima kasih sudah bertahan, Ran. Aku bangga padamu." Kalimat itu masih menggema dalam hati. Setiap kali aku bercermin dan menatap perempuan yang akhirnya kuterima sepenuhnya. Bukan karena sempurna, tapi karena dia tak lagi menyembunyikan luka. Sudah setahun berlalu sejak rumah itu berubah jadi abu. Sudah setahun juga sejak aku memilih langkah yang membuat semua orang mempertanyakan kewarasanku. Tapi anehnya, justru di sanalah hidupku benar-benar dimulai. Banyak yang pergi, tapi lebih banyak lagi yang datang. Termasuk peluang, kepercayaan, dan cinta, yang dulu kuanggap tak akan pernah bisa kualami lagi. Suatu pagi, aku menerima surat undangan. Pernikahan Dimas Alivia. Tanganku sempat gemetar. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena aku sudah benar-benar tidak peduli. Aku tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum lega. Akhirnya aku tahu, aku sudah sampai di titik di mana luka tak lagi mengatur detak jantungku. Sore itu, aku duduk di ruang tamu rumah kecilku yang baru. Bukan mewah, tapi tenang. Ada pot-pot tanaman yang kubeli dari pasar bunga. Ada selimut rajut yang kubuat sendiri. Dan ada tawa, bukan tawa orang lain, tapi tawa dari dalam diriku, yang dulu hilang entah kemana. Semua yang dulu mereka ambil dariku, harga diri, kepercayaan, bahkan mimpi, kini kembali dalam bentuk yang lebih indah, lebih matang, dan lebih punya arti. Kini aku tahu, aku tak pernah kehilangan apapun. Karena semua yang hilang, hanyalah cara semesta membentuk ulang siapa aku sebenarnya. Dan aku bangga, telah memilih berdiri, bahkan ketika seluruh dunia menyuruhku diam. Dulu aku pikir, aku harus membuktikan sesuatu pada mereka. Bahwa aku bisa sukses, bahwa aku bisa lebih hebat dari Dimas dan Livia, bahwa aku bisa balas dendam. Tapi hari ini, aku sadar, aku tak butuh pembuktian pada siapapun. Hari itu,
Aku berjalan di tepi danau sendirian. Langit sore berwarna keemasan, dan angin membelai wajahku lembut. Tak ada rasa kehilangan. Tak ada dendam. Yang ada hanya kedamaian. Aku pernah dikhianati, disakiti, dihinakan. Tapi aku juga pernah mencintai, memperjuangkan, dan bertahan. Semua rasa itu nyata. Dan aku tak ingin melupakannya. Karena semua itu yang membentukku. Suatu malam, Nita bertanya, "Ran, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa kamu akan memilih jalan yang berbeda?" Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum. Enggak, karena tanpa jalan yang penuh luka itu, aku enggak akan tahu rasanya benar-benar sembuh. Dulu aku kira yang paling menyakitkan adalah saat Dimas memukulku. Tapi ternyata, yang paling menyakitkan adalah saat aku mengizinkan diriku terus bertahan hanya karena takut tidak punya apa-apa. Sekarang aku tahu, lebih baik sendirian dalam damai, daripada bersama tapi hancur perlahan. Dan uang? Semua kekayaan yang dulu kupikir bisa membuatku merasa cukup, ternyata tak bisa menutupi luka di hati. Ternyata, uang bisa membeli ranjang, tapi tidak bisa membeli tidur nyenyak. Bisa beli perhiasan, tapi tak bisa beli rasa aman. Dan bisa beli rumah, tapi tak bisa beli rumah tangga. Hari ini, aku memilih bahagia, bukan karena semua berjalan sempurna, tapi karena aku tak lagi menyandarkan hidupku pada orang lain. Aku tidak balas dendam, karena hidupku yang sekarang, penuh makna, penuh senyum, penuh cinta, sudah jadi jawaban terbaik. Dan untuk semua perempuan yang pernah merasa tak punya jalan keluar, ingatlah ini, kamu berharga, bahkan saat dunia menyuruhmu diam. Dan kamu bisa berdiri lagi, meski pernah terbakar sampai jadi abu. Aku, Rania, bukan mantan istri siapa-siapa, bukan korban, bukan bayangan masa lalu. Aku adalah versi terbaik diriku sendiri. Dan itu cukup.